federal dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Hutang bekas pemerintah Hindia Belanda ditanggung oleh RIS, 17.000 pegawai ex-Belanda juga harus ditanggung selama 2 tahun, mantan tentara KNIL juga bakal diakomodasi dan upaya nasionalisasi aset Belanda harus mendapat persetujuan Ratu Belanda. Konten ini dibuat untuk menyadarkan kaum milenial Indonesia agar tahu bahwa untuk mendapatkan kemerdekaan itu walaupun sudah mengorbankan darah para pahlawan, tetapi di konferensi meja bundar ternyata Indonesia harus membayar poin-poin inilah yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh pemerintah Republik Indonesia. Itu adalah untuk melawan separatis sehingga harus dibayar oleh bangsa Indonesia. Ternyata ada hasil riset bahwa Indonesia membayar ke Belanda itu terlalu berlebih-lebihan. Misal Van Zyl ini salah satu contohnya mengungkapkan berapa banyak Indonesia membayar ke Belanda itu sudah terlalu berlebih-lebihan dan harus dikembalikan. Berikut ini adalah presentasi tentang temuan Michel Van Zyl tentang hutang yang dibayarkan ke Belanda oleh bangsa Indonesia. Ternyata untuk KMB itu Indonesia harus bayar sebesar itu terlalu besar. Cobalah ikuti cuplikan cerita berikut ini. Lebih-lebih jika kita buka video aslinya dari awal sampai akhir. That means that Indonesia paid too much with their payments for the RTC treaty. To ensure themselves to get the money, they pay too much. Wahai kaum milenial Indonesia, dengan menonton video ini, mudah-mudahan kalian semua sadar bahwa Indonesia itu sejak merdeka sudah menanggung hutang yang terlalu berat, luar biasa beratnya. Karena kalau tidak menyetujui hal itu, maka Indonesia tidak akan diakui oleh PBB. Karena ini kan meja bundar itu merupakan kesepakatan dunia internasional. Walaupun tahu mereka juga bahwa Indonesia itu sedang diperdaya. Tapi tidak ada jalan lain. Tidak ada alternatif lain. Harus menerima kenyataan ini. Wahai kaum milenial rakyat Indonesia, walaupun Indonesia itu menanggung utang yang besar, ternyata kenyataannya sekarang Indonesia sudah merdeka. Nah, bagaimana cara mengisi kemerdekaan itu? Di antaranya kaum beragama sesuai dengan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam ajaran Islam, kalau berdoa di kala hujan lebat, itu insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, ketika kita sedang hujan, ayo berdoalah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bangsa ini dan tentang kepentingan diri pribadi dan masyarakat sekitar. Ayo kita lakukan. Tentu saja yang pertama itu adalah perjuangan, barulah doa. Tawakal itu belakangan, berjuang dulu. Apalagi sebentar lagi kita akan pemilihan presiden kan. Nah, ayo kita berjuang bersama-sama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dan jangan lupa ketika berjuang itu harus disertai doa. Apalagi doanya ketika hujan lebat turun. Sesuai dengan janji Allah, insya Allah akan dikabulkan. Lalu perjuangan apa saja yang bisa kita lakukan terutama oleh kaum milenial Indonesia? Seperti tampak di dalam video berikut ini adalah seorang warga Indonesia yang sedang belajar di negeri Belanda. Namanya tadi kan sudah ada ya, silahkan baca sendiri siapa dia. Dia sedang bercerita bahwa dia itu sedang kuliah di jurusan teknik lingkungan. Karena suasana Belanda, lihat lingkungannya asri ya kan, bersih. Dan perlu diketahui juga menurut dia di dalam ceritanya mengenai kekayaan alam Indonesia itu sebaiknya jangan dikotori.
lebih baik mempergunakan tenaga ombak lautan, tenaga angin, tenaga air. Janganlah mempergunakan batu bara, minyak bumi, sebab itu kan tidak terbarukan. Kita lihat dulu supermarket yang di Belanda ini ya. Ini suasana di supermarket Belanda ya. Dia sedang memakan apa? Perkedel. Ternyata perkedel itu bahasa Belanda. Di Indonesia juga ada perkedel ya, tuh lihat. Ternyata di Belanda itu perkedel seperti ini, dan perkedel itu ternyata berasal dari negeri ini. Kita lanjutkan ceritanya ya. Menurut dia, di dalam ceritanya ini, dia menyarankan hasil dari bidang studinya di Belanda ini lebih baik memanfaatkan yang sekiranya ramah lingkungan. Salah satu di antaranya apa? Ya, ombak lautan itu kan kalau dimanfaatkan, atau sinar matahari kalau dimanfaatkan, angin salah satu contohnya, tenaga angin kalau dimanfaatkan di kita itu semuanya ada. Tapi kenapa mesti pakai batu bara atau mesti pakai minyak bumi dan masih banyak lagi? Selagi bisa membangkitkan listrik dengan tenaga-tenaga tadi. Begitu diantaranya menurut dia gitu. Ini baru salah satu cara mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang dulu itu kan perjuangannya begitu susah ya, sampai Bung Karno aja diculik, kemudian dibawa ke Rengas Dengklok, kemudian proklamasi. Setelah proklamasi ternyata bukan selesai, masih panjang perjuangannya ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengisi kemerdekaan itu? Jangan sampai seperti di Amerika Serikat ya. Sekarang ini banyak zombie kalau malam hari. Ngeri. Ternyata obat-obatan terlarang itu karena terlalu bebas. Kalau malam hari itu ada beberapa tempat di Amerika Serikat seperti zombie. Makanya ada kemungkinan nanti negara maju itu akan beralih kepada negara Indonesia diantaranya. Kalau kita belajar seperti mereka-mereka yang sedang belajar di luar negeri berikut ini. Jangan lupa belajarnya itu sambil berdoa. Sebab keputusannya itu kan hanya ada di Sang Maha Pencipta. Manusia itu hanya berusaha. Allah lah yang menentukan hasilnya. Maka berjuang dan terus berjuang. Terima kasih Anda sudah mengikuti channel ini sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.